Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, di mana jam kita bisa melihat yaitu jam menunjukkan pukul 13.00 tepatnya pada hari ini, yaitu pada Jumat ataupun weekend 5 Juni 2026 ataupun Friday 5 Juni 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan ini kita bisa melihat di sini adalah sebuah wallpaper ya, di mana ini menunjukkan bahwa adanya keputusan secara sepihak ya oleh Israel ya, negara Israel, bahwa negara tersebut dan Lebanon itu setuju untuk melakukan gencatan senjata ya, dan ini menyebabkan harga emas itu kemarin pelan-pelan merangkak naik ya. Bisa dibilang ini diawali yaitu pada pukul sekitar 16-an ya, menjelang 17 ya, ataupun pukul 4 sore menjelang 5 sore ya. Jadi waktu saat ini berita ini muncul, ini harganya pelan-pelan merangkak naik ya, sampai di area pembukaan Amerika dan berkelanjutan ya. Baik, dan kita akan memulai sekarang seperti biasa dengan masalah trading, dan ini pasti ada kesinambungannya, yaitu menyebabkan itu harga emasnya naik dan harga minyak itu semenjak ini berita ini diturunkan, ini menyebabkan harga minyak kemarin ya itu merangkak ke bawah ya, dan sampai pembukaan di Amerika, di sesi Amerika. Baik, dan kita kembali fokus ke masalah trading, di mana hari ini harga emas itu sempat mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4470.15, dan itu terjadi pada pukul 8.05, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4435.18, dan itu terjadi pada pukul 10:22 ya, dan sekarang berada di sekitaran 4438. Dan ini seperti biasa, saya juga diketahui selalu menghitung ataupun membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana tertingginya untuk harga silver itu mencapai dengan angka 73.80, dan terendahnya yaitu mencapai dengan angka 72.06, dan sekarang berada di sekitaran 72.10 ya. Dan kita bisa melihat di bawahnya yaitu US oil, yaitu harga minyak mentah dunia, di mana hari ini juga ada kenaikan sedikit ya, yaitu dengan angka 9105. Kemudian kita bisa melihat purchasing saya bisa dilihat di tabel yang ada di sebelah kanan. Dan sebelum ini kita akan mereview kemarin punya pandangan saya untuk edisi weekly forecast ya, untuk edisi untuk tanggal 1 Juni sampai dengan 5 Juni ya, di mana saya memperkirakan areanya akan berada di sekitaran 4730 sampai dengan 4470 ya. Dan ini jelas ini sudah dipecahkan ya, 4470, dan akan mencari diperkirakan 4300, dan perlu diingat, dan ini hanya membutuhkan waktu
sekitaran 1 hari ataupun hanya hari ini saja, dan sepertinya waktu juga telah habis, dan ini kita bisa melihat dari area ini yang telah dicapai yaitu dengan angka 4546.25 itu terjadi pada tanggal 1 Juni ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4423.7 ya. Itu terjadi pada hari Rabu ya, tanggal 3 Juni ya. Dan hari ini yaitu memasuki tanggal 5, yaitu hari Jumat, weekend ya. Dan saya rasa 4300 ini sudah pupus harapannya ya. Dan sepertinya pun kalau ada itu persentasenya sangat kecil, dan kita bisa melihat hanya beberapa jam. Lalu kita juga akan melihat ya data Amerika yang akan diedarkan hari ini, yaitu cukup besar, yaitu data ketenagaan kerjaan di Amerika, yaitu seperti yang kita sebut biasa NFP ya, non-farm payroll ya. Dan apakah ini 4300 bisa dicapai dengan NFP ini, dan kita akan melihatnya nanti malam bagaimana kelanjutannya, apakah ini mencapai 4300 atau merebound kembali ke area 45 sekian, dan kita bisa melihat nanti malam bagaimana kelanjutannya. Dan ini juga diupload sudah dari kemarin, di mana saya masih ada posisi sell 4 kali ya, dan ini telah diupload pada kemarin tanggal 4 Juni, dan ini purchasing saya per tanggal 3 Juni. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ya, untuk edisi 4 Juni 2026, di mana tingginya saya menyebut dengan angka 4505 sampai dengan 4518, namun yang terjadi mencapai dengan angka 4515.6. Jadi bisa dikatakan ini sukses terjadi ya. Sedangkan harga terendahnya itu semalam mencapai dengan angka 4457.5. Itu terjadi di bursa Amerika ya, dan ini pun bisa dikatakan klop ya, dan range-nya itu tepat sekali. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya, kita sebut big di sini, untuk edisi 4 Juni kemarin 2026, di mana hitungan saya itu mencapai dengan angka 4528 sampai dengan 38, namun yang terjadi tingginya hanya mencapai dengan angka 4515.6. Itu jelas tidak terjadi ya. Tidak terjadi ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4445 sampai dengan 53, itu pun tidak terjadi ya. Disebabkan harga terendahnya mencapai dengan angka 4457.55 ya. Jadi tidak terjadi, namun yang terjadi pada hari ini ya. Terjadi pada hari ini 5 Juni. Jadi bisa dikatakan separuh benar, separuh juga tidak benar. Kemudian ini purchasing saya semenjak adanya diterimanya gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon. Saya melakukan aksi ini, mengadakan locking dulu ya, locking dahulu ya ini, dan berbalik arah menjadi posisi buy, karena saya punya posisi sellnya 0,4 sedangkan buy-nya 0,8. Namun pada saat itu saya tidak mengambil action profitnya, dan saya mengharapkan perjalanannya ini itu
memakai range yang besar. Kalau saya yakini dengan range yang kecil, tentu saya sudah melakukan profit taking. Namun yang terjadi pada saat adanya profit taking di sini, saya punya posisi buy punya saya cut semua ataupun saya likuidasi, dan sisa posisi buy saya ini. Dan ini terjadi pada kemarin, akhirnya pada jam 21.48 saya masih ada sisa 0,8 dengan posisi buy pada hari Kamis 4 Juni 2026, dan sampai sekarang saya masih belum men-settle ataupun melikuidasinya, dan saya akan melihat dulu bagaimana keadaan di sekitaran Timur Tengah itu bagaimana. Dan ini adalah penjelasan dari mereka kenapa harga emas itu kemarin naik ya, dan kita bisa melihat itu adanya gencatan senjata di Timur Tengah ya, dan tekanan dari US dollar yang melemah maupun dari surat-surat berharga itu melemah sekali ya kemarin. Makanya itu mau dibilang salah tidak salah, benar tidak benar, makanya saya melakukan locking dan berbalik arah ya. Dan berikut ulasan ataupun ini selengkapnya bahwa Libanon telah ini ya menaikkan untuk harapan adanya gencatan senjata sebagai untuk kelanjutan dari perdamaian di Iran ini. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa nilai dolar Amerika itu turun 0,2%, dan kita akan menunggu data ekonomik yang akan diedarkan pada hari ini, yaitu non-farm data ataupun data ketenaga kerjaan Amerika. Dan berikut penjelasannya sebagai berikut, bahwa harga emas itu naik lebih pada 1% pada hari Kamis kemarin ya, diakibatkan adanya penurunan dari harga minyak ini ya, dan adanya berpotensi bahwa perang antara Amerika dengan Iran itu akan selesai, dan membuat itu harga nilai dolar itu mengalami penurunan maupun surat-surat berharga. Dan pada malam hari atau menjelang penutupan di Eropa itu adanya profit taking ya, turun ini, dan ini masih ada kelanjutannya, dan kita masih belum tahu apakah ini berita ini benar ataupun hanya sekedar sebentar aja, dan akan menunggu data yang selengkapnya. Jelas kita akan menunggu dari NFP ataupun non-farm payroll data. Dan kemudian ada juga laporan adanya gencatan senjata antara Israel dengan Libanon ya, itu membuat US dollar dan nilai-nilai surat-surat berharga itu menurun dan menolong harga emas itu adanya kenaikan ya. Itu kata seorang yang bernama Tai Wong, yaitu seorang independen dari analis dari traders dari metal ini ataupun logam mulia. Lalu kita bisa melihat adanya Israel dan Lebanon itu adanya gencatan senjata. Jadi diharapkan adanya perdamaian antara Iran dengan Teheran. Bisa dilihat ini tulisannya, mengakibatkan harga minyak ini turun lebih pada angka 3% kemarin. Jelas dari angka 91-an menjadi 88 ya. Kemudian US dollar juga melemah 0,2% ya, diakibatkan adanya berita tersebut ya. Kemudian kita bisa juga melihat ini, dan ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya, dan kita akan menunggu dari non-farm payroll data. Dan ini hanya penutupannya bahwa silver naik 1,7%, platinum juga naik 2,1%, dan palladium itu naik 1,4%.
Dan berikut ini adalah perjalanan dari harga emas, dan ini bisa dilihat ini dari pukul jam 7 sempat mencapai tertingginya dengan angka 4515-an ya. Dan saya rasa salah, mungkin 4512 ya. Dan ini kedua kali 4515 ya. Dan ini di sini saya tidak mengambil profit dan saya akan menunggu lagi di angka 4525. Namun itu tidak kesampaian dan ini langsung menurun ya menjelang penutupan bursa Eropa. Dan sampai di sini itu stucknya di sini dan kemudian berkelanjutannya di sini. Kemudian data ekonomik yang akan diedarkan yaitu hanya non-farm data. Di sini adanya menunjukkan bahwa non-farm data ini akan adanya penurunan suku bunga, yaitu sekitar yang diperkirakan non-farm ini berada di bawah 100.000 ketenaga kerjaan ataupun 77K ya, berbanding yang diedarkan kemarin 115, dan kita akan menunggu data lebih akuratnya yaitu pada pukul 19.30 ya. Dan saya rasa nanti malam juga ada gejolak yang luar biasa juga dan kita akan menunggu kelanjutannya. Dan kemudian kita bisa melihat ini dari data-data ini bahwa dari kemarin ini datanya masih menunjukkan signal kenaikan. Dan dari pagi ini pukul 8 ya, itu baru mulai akan signalnya mengarahkan penurunan ya. Jadi masih dikatakan ini masih permulaan dan saya akan menunggu yang lebih jelasnya. Kemudian berikut ini adalah angka-angkanya, yaitu pada pukul 12 ini yang diedarkan, di mana resistennya menunjukkan pada angka 4470, kemudian 4485 dan terakhir 4515 ya. Dan supportnya di angka 4422, lalu 4400 dan terakhir 4365. Dan ini diperkirakan secara hariannya ini akan turun ya untuk hari ini. Namun untuk jangka menengah maupun panjang ini diperkirakan masih tetap adanya kenaikan dan kita akan menunggu yang kepastiannya, dan ini hanya berupa signal ataupun data-data perkiraan saja. Lalu bagaimana dengan hitungan saya, dan ini kita akan mulai dengan angka dan kita akan menggesernya pada angka mungkin di sini, sedangkan harga terendahnya kita akan geser kembali ya, mungkin di sini ya. Dan seperti biasa kita akan mengambil gambarnya sebanyak 2 kali, lalu kita membahasnya untuk hari Minggu mendatang. Oke, dan ini sudah 2 kali dan kita bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 1.18 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini 5 Juni 2026, dan kondisi di Jakarta ini banyaknya berawan. Oke, dan kita akan memulai sekarang, yaitu dengan pertama-tama seperti biasa kita akan memulai dengan range yang besar dahulu, yaitu big ya, untuk perkiraan atau forecast hari ini, yaitu pada 5 Juni 2026. Untuk perkiraan tingginya saya menghitungnya dengan angka 4515 sampai dengan 25, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4405 sampai dengan 15. Dan clue-nya bisa dilihat ya, apabila pada pukul 19 ke atas ya, itu harganya kalau bisa memecahkan 4400, itu sebagai clue-nya bisa dikatakan indikasinya malam ini baru bisa dibilang harganya akan
turun ya untuk kelanjutannya. Lalu ini yang kedua, untuk range yang kecil ataupun saya sebut bahasanya normal, untuk edisi 05 ya. Untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 5 Juni 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya yaitu dengan angka 4475 sampai dengan 85, sedangkan untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4423 sampai dengan 35, dan ini sebagai kuncinya pada pukul 19 bisa dibawa permainan 4400 ya, di bawahnya itu bisa dikatakan hari ini harganya akan menurun ya, dan ini bisa kita lihat dengan angka yang baru pada hari Senin esok hari, yaitu dengan angka 43 sekian, dan kita akan mencoba membahasnya hari Senin mendatang. Dan perlu diingat teman-teman bahwa ini semua merupakan hitung-hitungan secara sistematik ataupun matematis yang saya pelajari, dan hanya ini yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa ini hanya berupa hitung-hitungan, bukan merupakan jaminan akan adanya terjadinya profit ataupun keuntungan untuk kalian, dan segala sesuatu semua ada terletak di tangan kalian. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentunya akan kembali pada hari Minggu mendatang, yaitu pada tanggal 7 Juni 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.